Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, karena berkat kasih Tuhan, hari ini kita diizinkan kembali beribadah walaupun masih dengan online, tetapi tidak mengurangi kita untuk kita semangat mendekatkan diri kepada Tuhan, terus menancapkan iman kita dan memperoleh kekuatan di tengah-tengah tantangan kita yang ada. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika kita hari ini diizinkan menghadapi situasi sulit, ketika hari ini kita diizinkan menghadapi situasi sukar, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu saudaraku, hari ini Tuhan ingin memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana kita tenang menghadapi situasi kehidupan kita, tenang dalam menghadapi situasi sulit, tenang ketika kita menghadapi situasi sukar, tenang ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah buat kita. Baik, hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita tetap tenang di tengah-tengah situasi yang ada. Kita akan belajar dari kitab Filipi pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Tentunya ayat ini sudah bukan menjadi ayat yang asing buat kita, bahkan sudah hafal, bahkan sampai di luar kepala. Tetapi saudara, hari ini akan kita expose untuk kita belajar supaya kita memperoleh berkat ini, apa yang ada di dalamnya. Baik saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap tenang menghadapi situasi sukar, tenang menghadapi situasi sulit, sehingga kita boleh memperoleh kemenangan. Kita belajar dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 yang demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baik, kita akan eksposisi kata demi kata saudara. Kita akan bahas kata demi kata supaya kita mengerti apa itu saudara yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan dengan ayat ini. Bapak Ibu, kata yang pertama adalah segala perkara saudara. Di situ disebutkan kata yang pertama adalah kata segala perkara. Bukan hanya satu perkara, bukan hanya dua perkara, bukan hanya tiga perkara, tetapi segala perkara. Saudara, ketika saya belajar dari kata ini, segala perkara itu bicara tentang keragaman perkara, keragaman situasi, keragaman keadaan. Jadi bukan hanya satu, dua, tiga, tetapi berbagai macam keragaman. Ketika saya tarik ini saudara, kata keragaman, segala perkara, beragam-ragam perkara, segala ragam perkara, itu bicara apa saudara? Ketika kita manusia itu diizinkan Tuhan, itu sudah naluriah, sudah manusiawi, kodrat yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita itu masing-masing diberi rasa. Ada rasa suka, ada rasa bahagia, ada rasa gembira, ada rasa sedih. Setiap orang ngalami, ini harus kita pahami. Saya ngalami, saudara ngalami, dia juga ngalami. Jadi saudara, setiap orang itu ngalami. Yang namanya bahagia, saya ngalami, saudara ngalami, dia juga ngalami. Yang namanya senang, saya ngalami, saudara ngalami, dia juga ngalami, orang lain ngalami. Ketika sedih, saya ngalami, saudara ngalami, orang lain ngalami. Ingat, semua diberi kodrat untuk merasakan itu. Ini harus kita pegang. Nah, dari situasi senang, bahagia, sedih, suka, duka, saudara, masing-masing Tuhan berikan keragaman juga. Contoh, ketika saya sedih, Tuhan izinkan saya sedih. Anak saya izinkan dia sedih. Tetangga saya izinkan dia sedih. Sama-sama sedih, tetapi ragamnya beda. Kesedihan saya adalah kesedihan ketika saya mengalami, misalnya saya diizinkan mengalami situasi yang level ini. Anak saya kesedihannya karena nilainya mungkin kurang baik.
atau tetangga saya karena tidak punya duit. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sama-sama sedih tetapi macamnya, ragamnya macam-macam. Nah, ini yang harus menjadi pembahasan kita, menjadi pemahaman kita, bahwa ingat, setiap kita itu pasti ngalami situasi yang ada, baik itu suka, duka, ataupun senang, atau bahkan sedih. Saya ngalami, orang lain ngalami, dia juga ngalami. Saudara, jadi dari ini saya ingin sampaikan bahwa ketika kita ngalami situasi yang berat, ingat, jangan pernah kita berkata, aduh berat sekali, seolah-olah segala sesuatu itu, permasalahan itu datangnya dapat ditumpukan kepadaku. Sehingga orang seperti ini, maaf kalau boleh saya katakan, dia akan mengasihani diri, dia akan membenarkan diri, dan dia akan protes kepada orang lain. Saudara, ini perlu kedewasaan di dalam berpikir, kedewasaan pemahaman. Ketika aku ngalami seperti ini, oh orang lain juga ngalami. Saudara, kalau saya boleh sampaikan, berapa kali saya harus ngalami situasi-situasi yang tidak mudah. Begitu persalinan dari anak pertama, anak kedua, Tuhan izinkan dengan situasi yang ada. Dan bahkan ketika saya berada di rumah sakit, di ICU, apa yang saya perhatikan, saudara, orang bertanya, Pak, mesake banget jenengan. Oh tidak, saudara, saya tidak mau dikasihani dan saya tidak mau mengasihani diri. Bahkan ketika ada orang menangis di depan saya giring dia untuk pergi dari istri saya, dari ibu, supaya tidak nangis. Karena apa? Tidak, saya tidak mau situasi ini mencengkeram saya. Saya ngalami, saudara, ketika saya berada di rumah sakit, anak saya ngalami itu, ternyata ada peristiwa yang lain. Ada yang anak usia sudah 6 tahun, ketika dioperasi dia dipotong dan harus mengulang lagi. Ada sementara di sisi lain ada orang yang terbakar sampai 75%. Dan saya melihat, aduh kasihan sekali. Saudara, ini saya katakan, saya ngalami, tetapi orang lain ngalami. Ragamnya saya seperti ini, orang lain seperti ini. Jadi saudara, ini kedewasaan pemahaman itu penting, saudara. Supaya kita tenang, kita perlu kedewasaan pemahaman. Sehingga saudara, setiap orang punya proses masing-masing, ragamnya masing-masing, ragamnya beda-beda. Kalau Tuhan izinkan kepada kita seperti ini ragam yang harus kita alami. Kedewasaan menerima apa yang kita alami. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, poin yang pertama, segala perkara saya ngalami, orang lain mengalami. Kalau saya mengalami berbagai macam ragam, ingat, itu hal yang wajar. Sehingga kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam pemahaman, kedewasaan dalam menerima situasi, itu penting sekali. Itu akan menjadikan ketenangan. Jadi yang pertama bicara tentang segala perkara. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua adalah dapat dikatakan di sana, dapat kutanggung di dalam Dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari ayat ini, dapat kutanggung, itu pernyataan dari penulis kitab Filipi ini berkata, segala perkara ragamnya banyak, aku ngalami banyak perkara. Dan ingat, ketika aku ngalami, banyak orang yang ngalami. Kalau Rasul Paulus pada waktu itu berkata, orang lain juga ngalami penderitaan yang sama. Rasul-rasul mengalami penderitaan yang sama. Sehingga segala perkara itu betul-betul dia memiliki kedewasaan. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dapat kutanggung. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Artinya apa? Rasul Paulus berkata, aku diberi kekuatan oleh Tuhan. Kalau aku saat ini ada seperti ini, karena Tuhan tahu. Tuhan tahu kekuatanku, Tuhan tahu batasku. Sehingga segala perkara dapat ku tanggung. Artinya apa? Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya itu ada kekuatan yang luar biasa. Tuhan sudah menaruh kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Kekuatan, dan Tuhan tahu batasnya. Ingat, dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 disebutkan di sana demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Paulus berkata, segala perkara dapat ku tanggung. Tuhan tahu
aku punya batas kekuatan. Tuhan tidak akan pernah memberikan situasi, tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatanku. Artinya apa, saudara? Tuhan tahu batasan-batasan yang ada pada kita. Sehingga Tuhan tahu, kalau Tuhan tahu batasan kita, tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Untuk itu Bapak Ibu, poin yang kedua, sadari bahwa saudara dan saya itu punya kekuatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tahu batasan kita. Maaf kalau saya boleh katakan, ujian yang saya alami waktu saya sekolah, kuliah, akan beda dengan ujian yang dialami waktu saya SMA. Akan beda ketika ujian yang saya alami di SMP. Beda ketika saya alami di SD, apalagi di TK. Guru saya tidak akan pernah memberikan ujian di level perguruan tinggi ketika saya TK, karena kapasitas saya di situ. Guru saya tidak akan pernah memberikan tes saya di level perguruan tinggi ketika saya SD, karena saya hanya baru diajari tentang SD. Guru saya tidak akan pernah memberikan ujian kepada saya di level kuliah ketika saya ada di SMA, karena saya baru diajari di situ. Tapi ketika saya di SMA dan ketika di perguruan tinggi, saya mendapatkan ujian di level perguruan tinggi. Karena apa? Ini level yang tepat buat kamu. Dan tahu batasan-batasan yang ada. Oh, ini batasan. Dan saya tidak akan pernah diuji dengan bahasa Inggris. Karena apa? Materi saya hanya di lingkup teologi. Sehingga ujian saya hanya di situ. Kalau manusia tahu tentang itu, Tuhan juga tahu. Oh, Gandhi batas kemampuannya seperti ini. Oh, si bapak ini batas kemampuannya seperti ini. Oh, bapak ibu ini batas kemampuannya seperti ini. Oh, mbak ini punya batas kemampuan seperti ini. Tuhan tahu dan tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Kita pasti bisa. Kita pasti mampu. Oleh sebab itu, saudara, yang pertama, kita dewasa di dalam mensikapi masalah. Masalah itu bukan milik kita sendiri. Banyak orang alami. Dan kita harus bisa menerima itu. Yang kedua, kita harus betul-betul menyadari bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan tahu batasan kita. Sehingga kita tidak usah kemerungsung, tidak usah terlalu panik, tidak usah terlalu gegabah, tetapi sikapi ini dengan tenang. Perlu kedewasaan, perlu kesadaran bahwa diri kita itu ada kekuatan dan Tuhan tahu batasan-batasan kita. Tetapi yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyatakan dalam kitab ini disebutkan, ya, kita kembali kepada ayat itu tadi. Kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kutanggung, aku mampu menanggung karena dalam diriku ada kekuatan. Tetapi ingat, ada kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan yang supranatural di dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Kekuatan yang Tuhan berikan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkata kepada Yesaya, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang sebab aku menyertai engkau. Aku memegang tanganmu dengan tangan kananku yang memberi kemenangan kepadamu. Terus kepada Yosua ketika dia mimpin, apa yang Tuhan berkata apa? Jangan takut dan jangan bimbang. Sebab Tuhan, dia berkata, aku menyertaimu. Sekali lagi kukatakan, jangan gentar. Jangan takut sebab aku menyertaimu. Sampai diucapkan berulang kali kepada Yosua. Dan ini juga diucapkan kepada kita. Bahkan hari ini diberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di depan kita tidak tahu situasi yang seperti ini. Tetapi saudaraku, mari kita hadapi tahun ini. Kita hadapi situasi ini tetap dengan tenang. Situasi boleh terjadi, keadaan boleh terjadi, tantangan boleh di depan kita. Tetapi kedewasaan kita dalam bertindak itu menunjukkan kedewasaan iman kita. Sehingga saudara, boleh situasi berat terjadi, tetapi kita tetap tenang. Karena apa? Kedewasaan hati kita berpikir tentang apa yang kita alami. Yang kedua, menyadari bahwa kita ada kekuatan dan Tuhan tahu batasan-batasan kita. Dan yang ketiga, bahwa di sana dikatakan Tuhan itu menjaga, melindungi, menggandeng tangan kita, dan itu yang memberikan kemenangan kepada kita.
Bapak Ibu, hari ini mungkin kita sedang mengalami situasi yang berat. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah kesehatan. Saudaraku yang terkasih, mari kita sikapi itu hanyalah ragam item yang berbeda, berbagai macam, dan kita harus sadari itu ragam yang Tuhan izinkan, yang kita alami, itu kodrati yang harus kita jalani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berpikir dengan dewasa, bersikap dengan dewasa dengan permasalahan kita. Yang kedua, sadari ada kekuatan yang penuh sehingga kita tidak kalah dengan keadaan. Justru kita, aku kuat. Kalau aku ngalami seperti ini berarti levelku akan naik lagi dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Untuk itu kekuatan Tuhan mari kita minta senantiasa. Ingat saudara, untuk bisa mendapatkan kekuatan, untuk bisa mendapatkan kekuatan Tuhan yang supranatural, itu tidak serta-merta datang betul, tidak. Perlu membangun komunikasi, perlu membangun hubungan. Bapak Ibu, contoh sederhana. Ketika anak saya minta sesuatu, dia minta hanya sekali. Mungkin saya tidak akan sedikit abaikan, tetapi 2 kali saya lebih perhatikan. Ketiga kali saya akan lebih perhatikan. Ketika dia minta terus, saya berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Demikian juga dengan kita. Untuk kita bisa mendapatkan kekuatan, kita nggak bisa serta-merta, aku dikuatkan Tuhan, tapi nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Gereja ini luar biasa. Maaf, mungkin kalau boleh saya katakan pendetanya biasa. Yang menjadikan luar biasa itu adalah doa orang-orang yang terus sampai sekarang, maaf saudara, sementara saudara tidur, sementara saudara pulas, beberapa orang ada di gereja berdoa tersimpu di bawah kaki Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan gereja ini ada sampai saat ini. Gereja ini kuat di tengah-tengah situasi yang ada. Diberikan hikmat sehingga saudara, ayo kita bangun hubungan dengan Tuhan. Tenang menghadapi situasi sulit. Ketika kita mau berpikir dengan dewasa, menyadari kekuatan kita, dan ingat yang ketiga, kita punya kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kekuatan Tuhan Yesus yang senantiasa menopang kita. Caranya bangun diri kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami dari saat ini, bahkan sampai Tuhan senantiasa campur tangan dalam setiap langkah kehidupan kami. Hari ini kebenaran firman-Mu Kau berikan kepada kami, supaya kami tetap tenang menghadapi situasi yang berat seperti apapun. Sebab Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tetap dewasa dalam kami berpikir, mensikapi masalah segala perkara itu kami sikapi dengan benar. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami menyadari bahwa di dalam diri kami ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan tahu batasan permasalahan, batasan kekuatan kami dalam menghadapi masalah. Dan kami ingat, kami punya kekuatan yang supranatural, yaitu Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan kepadaku, yang senantiasa menyertai, membimbing, menggandeng tangan kami, yang memberi kemenangan kepada kami. Dan kami tidak boleh takut, tidak boleh gentar, karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapak untuk itu Bapak. Pada kesempatan ini kami serahkan setiap hidup kami. Kini saatnya kami akan mohon berkat yang dari Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami menikmati berkat dalam minggu ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang daripada kasih Allah Bapa dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Rohul Kudus menyertai hidup kita senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kekuatanmu,
diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan kekuatan Allah Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Shalom.